diskusi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya bagaimana? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu saya berusaha untuk mengingatkan anak itu supaya bisa secara mendalam mempelajari tentang pengurangan gitu ya. caranya. Mungkin dari angka 1 sampai 20. Angka 1 sampai 20. Siswa mampu melakukan pengurangan sampai 20. Gitu ya. Jadi nanti pada saat observasi area apa? Maksudnya yang ingin dikembangkan Bu Rima itu apa? Saya di sini akan mengembangkan pada diferensiasinya, pembelajaran diferensiasi biar bisa melihat dan juga biar menarik sama anak tuh, biar anak itu belajar pengurangan itu biar nggak merasa bosan gitu. Seperti itu ya. Jadi nanti saya fokus untuk mengamati Bu Rima apakah pembelajaran diferensiasi sudah mencoba dulu. Kemudian saya mengamati apakah anak itu saat belajar itu senang atau tidak ya, seperti itu ya. Nah, untuk mencapai ini strateginya apa Bu Rima? Strategi yang pertama itu saya sebelumnya buat TP dulu. Pembelajaran itu belajar. Terus saya di sini menggunakan media pembelajaran. Metodenya saya di sini ceramah sama diskusi. Ya. Kalau alatnya itu saya menggunakan stick sama video. Ada yang menyampaikan sebuah video cerita gitu. Jadi nanti Bu Rima bikin EPP yang diferensiasi ya. Kemudian pemilihan metodenya nanti menggunakan ceramah dan diskusi kelompok seperti itu ya. Juga ada media pembelajaran yang konkret ya, stick es krimnya itu ya, Stick es krim sama video ya. Insya Allah nanti menarik lah buat anak yang rumah ya. Ya mudah-mudahan nanti strateginya berjalan. Nah, nanti kita bertemu lagi di hari Senin Bu Rima ya. Di jam pertama atau jam berapa? Jam terakhir. Jam terakhir ya hari Senin. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Bu Rima ya. Terima kasih. Nanti selanjutnya kita bertemu di hari Senin. Terima kasih Bu Rima. Tes ya.
jadi 2 bisa? Masih bisa. Oh Mas Zidan apa deh? Mas Zidan sedih, Mas Zidan. Wah marah, Mas Rafa marah kenapa? Yang marah kenapa ini yang marah? Mas Rafa sama Mas Angga marah kenapa? Soalnya? Hah? Soalnya kenapa? Terus satu lagi Mas Zidan masih sedih. Kenapa sih dia sedih deh? Mau apa? Lama-kelamaan, anak ayam kuning pun tumbuh menjadi besar. Karena sudah besar, Bumi pun lantas memberikan buah-buah ayamnya kepada paman gandum. Sisa anak ayam Bumi jadi berapa ya? Ayo kita lihat perhitungannya. 6 kurang 2, 6 ekor ayam kurang 2 ekor ayam. Sekarang kita hitung kembali ayam Bumi. 1, 2, 3, ayam Bumi ada 4 ekor. 6
Pengurangan adalah pengurangan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan baru yang merupakan pengurangan dari bilangan yang lama dengan bilangan pengurangan. Nanti gambar titiknya ada berapa? Pertama yang
grogi seperti kayak gitu. Nah, seperti itu. Ini dibangun di sini. Tulis ini, Pi. Ya, ya seperti itu. Ya, 4, 5. Yuk, ambil stick 8 itu. Nah, diambil. 1, 2, ya. Sekarang ada berapa ini? Oke, ambil 5. 1. Nah, udah ya. Berarti ini masih berapa? Nah, tulis seperti itu ya. Ambil setik. Coba, kalian udah bisa belum? Sudah, pinter. Sekarang yang belum mana? Yuk, hitung mangganya ada berapa? Nah, terus dia dihitung lagi. Ini dihitungnya sama. Ya, dihitung ini mangganya berapa? Yuk, ambil setik 12. Hitung. Nah, ini berapa dulu? Nah, seteknya dulu. Masih lagi sedikit. Masih berapa? Nah, apa bagaimana? Berapa jumlahnya? Nah,
Sudah halaman C, udah paham? Sudah, udah paham? Dan halaman? Ya, oke. Sekarang kita kerjakan sekali lagi, tapi kerjakan sendiri. Ya, tidak boleh contoh-contohan. Berarti kamu harus berhitung sendiri. Ya, hitung sendiri orang-orang. Dikasih nama, namamu siapa? Nama
sehat, baik, semangat ya. Alhamdulillah ya, tetap semangat ya. Kemarin terima kasih sudah melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu Rima, sama-sama sudah observasi di hari Senin. Nah, hari ini saya melakukan kegiatan pas observasi. Kita akan merefleksikan ya apa yang telah Ibu Rima lakukan kemarin di kegiatan observasi. Jadi tujuannya agar kita tahu bagaimana pembelajaran yang telah Ibu Rima lakukan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin Bu Rima capai, aspek pengembangan yang Bu Rima hendaki, kemudian apakah strategi-strategi yang kemarin Bu Rima sampaikan kepada saya sudah terpenuhi atau belum, seperti itu Bu Rima ya. Nah, kemudian selanjutnya Bu Rima, kemarin kita observasi di mata pelajaran matematika ya. Tujuan pembelajarannya yaitu di pengurangan bilangan 1 sampai 20 sekali ya. Nah, Bu Rima, dalam kegiatan observasi kemarin di kelas, bagaimana perasaan Bu Rima pada saat melakukan kegiatan tersebut? Pada hari Senin itu waktu observasi itu ya, perasaan saya ya senang, ya, tapi ya tegang juga tuh. Ya pokoknya saya itu senang menjalani apa adanya lah, apa yang ada di kelas saya sudah lakukan, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya seperti itu ya, senang dulu ya Bu Rima ya, yang penting senang, semangat karena kita kan sudah mereview RPP, saya sudah melihat sendiri bahwa Bu Rima membuat RPP yang berdifferensiasi seperti itu, kemudian sudah membuat media yang menarik. Nah, menurut Bu Rima sendiri bagaimana performnya nih pada saat pembelajaran kemarin? Menurut saya pribadi itu ya kayaknya sudah sesuai dengan apa yang sudah saya buat, apa ya tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan waktu itu, strategi pembelajaran yang sudah saya penuhi Bu ya, menggunakan script, video, terus medianya sudah terpenuhi. Menurut saya itu sudah komplit Bu ya, sudah sesuai dengan apa yang saya buat sebelumnya. Kemarin pada saat observasi saya mengamati ya Bu Rima ya, itu Bu Rima menggunakan media pembelajaran stick screen ya. Jadi setelah video pembelajaran itu ditayangkan, kemudian anak-anak kan berkelompokkan seperti itu ya, kemudian mengerjakan soal. Jadi itu soalnya sudah berdiferensiasi ya Bu Rima. Sudah saya sesuaikan dengan minat dan kemampuan anak itu. Ya, jadi berkelompok ya, ada kelompok 1, 2, dan 3. Saya melihat Bu Rima itu menggunakan screen ya. Itu kan salah satu media yang digunakan. Kira-kira Bu Rima ingin mengembangkan media lain nggak selain stick screen Itu ya, saya ingin Bu ya melalui nyanyian, alat-alat yang lain, cuman kayak gimana Bu ya, kayak susah gitu Bu ya untuk memberitahukan ke anak juga. Misal tak suruh bawa, nggak selain stick Bu, misal apa batu kecil-kecil itu loh Bu. Mungkin kan orang tuanya juga susah nyari, kalau anak seumuran itu nyari sendiri kan mungkin masih susah Bu ya. Nanti takutnya itu merepotkan orang tua atau gimana, lah udah saya bawa sendiri aja, saya masih itu. Jadi tantangannya untuk media pembelajaran itu berarti karena Bu Rima tidak ingin merepotkan orang tua seperti itu. Nah, kira-kira biar tantangannya ini bisa terjawab kayak gitu, ada solusinya biar tidak jadi lebih kreatif lagi, kira-kira bagaimana Bu Rima? Saya misalnya paketnya anak tak suruh bawa buah atau begitu, misal ada permen lah katakan, anak tak suruh bawa makanan kesukaan akhirnya yang permen. Nanti kan suruh beli permen berapa lah, misal satu anak berapa, nanti ya saya usahakan pakai media yang lebih mudah itu. Nah Bu Rima, kemarin juga saya mengamati, mohon izin ya saya untuk memberikan sedikit apa yang sudah saya observasi. Kemarin Bu Rima itu saya lihat sudah mengajak siswa untuk aktif dalam pembelajarannya. Bu Rima juga dalam pembelajaran sangat energik sekali ya, ada nyanyian. Kemudian saya melihat Bu Rima itu menanyakan perasaan siswa sebelum dan sesudah pembelajaran ya. Pembelajaran yang Bu Rima lakukan sendiri juga saya rasa sudah untuk sesuai dengan rencana pembelajaran yang Bu Rima buat. Nah, menurut Bu Rima sendiri bagaimana penilaian Bu Rima dalam pembelajaran kemarin? Pembelajaran kemarin menurut saya sudah sesuai Bu ya. Iya. Cuma mungkin ada 1-2 ada poin-poin tertentu mungkin ada yang kurang ya. Nanti ya juga minta masukan dari itu ya, kurang itu harapannya nanti ya kalau biar apa ya motivasi saya lagi gitu loh ya. Nah,
kira-kira dari Bu Rima sendiri apa sih yang masih terlupakan kayak gitu Bu Rima? Kemarin kan pembelajaran berjilid ya, ya menarik dengan pembelajaran itu. Kemarin saya ya kayak cuman itu kayak pemberian lembar kerja yang terakhir itu kan padahal sudah tak kelompokkan sesuai dengan minat anak itu ada 3 kelompok. Nah itu yang pas pembagian kerja yang terakhir itu soalnya semua sama Bu. Jadi saya nggak buat sesuai dengan kemampuan minat anak masing-masing itu enggak seperti itu. Mungkin kurangnya di situ kali Bu. Betul ya. Tidak perlu saya sampaikan, Bu Rima sudah mengetahui sendiri ya bahwa memang di situ kemarin saya lihat Bu Rima. Yang pertama itu betul Bu Rima bahwa yang Bu Rima kemarin juga asesmen diagnostik ya, kemudian pada saat membuat RPP, Bu Rima juga membuat siswa itu dalam kelompok-kelompok. Dalam pelaksanaan juga sudah saya lihat sudah kelompok. Tugas-tugas kelompoknya pun sudah disesuaikan dengan kesiapan belajar siswa dan minat siswa seperti itu ya. Namun di akhir itu Bu Rima lupa ya, mungkin ya lupa untuk membuat lembar kerja yang sama sesuai dengan kesiapan belajar siswa apa yang sudah Bu Rima kelompokkan kemarin. Nah, kemudian dari hal ini, dari apa yang Bu Rima terlupa kayak gitu, apa tindak lanjutnya Bu Rima? Untuk kedepannya Bu ya, semoga nanti kan pembelajarannya jauh lebih baik dan saya akan memberikan tantangan-tantangan untuk anak itu lebih biar belajarnya itu biar tidak membosankan. Kan kebanyakan anak kalau sudah ketemu dengan perhitungan itu kan kayak ngomongnya itu sudah sulit gitu. Nanti biar saya ke depan akan memberikan media-media yang jauh lebih menarik bagi anak dan anak juga biar belajarnya itu fokus dan tertantang ingin mengetahuinya lebih mendalam gitu. Betul sekali ya. Jadi yang penting ada motivasi lah, motivasi dari Bu Rima untuk memperbaiki. Jadi kita kan dengan kegiatan ini, nah ini dari awal tadi kan saya bilang tujuannya kita merefleksikan sehingga Bu Rima tahu apa yang masih bukan kurang ya, yang perlu dikembangkan lagi kayak gitu ya. Kemudian ada lagi Bu Rima yang kira-kira terlupa Pengembangannya yang pada saat kegiatan yang di pembelajaran itu sudah ada, kemudian di RPP-nya sudah ada, di pembelajarannya belum muncul, itu kira-kira Bu Rima masih ada atau kira-kira sudah semua? Waktu pengumpulan apa itu lembar kerja diagnosasi itu saya kan ya asli diagnostik memang tidak tercover itu. Ya. Tapi ini yang perlu saya ingatkan mungkin ya, ada satu yang terlupa, mungkin Bu Rima lupa, itu Bu Rima tidak mempresentasikan hasil dari kelompok yang sudah ada. Jadi sudah bagus tadi kemarin saya lihat Bu Rima sudah memberikan soal sesuai dengan pengelompokannya. Nah setelah selesai mungkin lebih alangkah lebih ini masukan ya Bu Rima ya, maksudnya alangkah lebih bagusnya kalau kita mempresentasikan anak per anak. Jadi itu kan menumbuhkan sikap percaya diri anak, kemudian yang lain juga bisa mengoreksi, melihat itu hasil dari teman-teman kelompok lain. Nah, ini masukan dari saya. Menurut Bu Rima bagaimana? Nah, terima kasih Bu sebelumnya Bu ya atas masukannya. Ya itu coba nanti saya tak praktekkan gitu ya untuk anak nanti bahwa belajar mentalnya anak dulu ya, belajar merepresentasikan hasilnya itu ke depan, mendemonstrasikan mendemonstrasikan hasil apa yang dikerjakan anak ke depan itu ya bisa. Ya seperti itu ya Bu Rima ya. Nah, tepat sekali Bu Rima ya. Jadi memang kita sebagai guru berupa satu ya harus menanamkan seperti itu. Terima kasih Bu Rima. Untuk selanjutnya Bu Rima ya, saya ingin menanyakan mengenai pengembangan diri. Jadi tadi kan kita sudah refleksi mengenai pembelajaran yang sudah Bu Rima lakukan kemarin. Jadi secara garis besar saya bisa sedikit menyimpulkan ya bahwa pembelajarannya Bu Rima itu sudah berdiferensiasi seperti itu ya. Kemudian juga saya lihat tadi kemarin itu siswa sudah belajar dengan menyenangkan ya. Itu yang kurang itu bagi saya itu adalah karena kita proses belajar ya Bu Rima ya. Nah makanya kita perlu pengembangan diri. Jadi apa yang kita lakukan kemudian sudah bagus, kita perlu kembangkan lagi. Nah menurut Bu Rima dalam proses pembelajaran yang Bu Rima lakukan kemarin, apa aktivitas pengembangan yang ingin Bu Rima lebih tingkatkan lagi? Pembelajaran berdiferensiasi yang bisa menarik
perhatian anak mau Jadi guru ingin lebih memahami bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang berdifferensiasi. Nah, mengapa ini ingin guru mengembangkan, tujuannya itu untuk apa guru? ya kita juga belajar untuk mengetahui gitu loh, mengetahui minat siswa gitu. Sebenarnya anak itu bisanya di apa gitu loh, Iya, ya betul. menunjukkan apa ya kemampuan anak gitu. Karena itu misalnya si A kok dia bagus di numerasi, mungkin dia juga kurang juga di numerasi. Itu ya benar. Bagus sekali ya, maksudnya apa yang Bima sudah mengetahui apa yang perlu saya kembangkan dan tujuan apa yang ingin dihendak dicapai. Tentu ini semuanya untuk murid ya, untuk murid itu. Nah, ukuran bagaimana kan keberhasilan dari apa yang ibu katakan. Jadi ukurannya kalau sudah seperti ini saya berhasil bumi, itu seperti apa ukurannya? Saya itu ya untuk ukuran anak itu gini Bu. Seandainya nanti waktu evaluasi gitu ya Bu ya, jadi saya akan memberikan latihan kepada anak apa yang telah saya sampaikan, nanti saya kasih lembar kerja gitu ya, kasih lembar kerja. Nanti saya lihat dari hasil itu berapa persen anak yang paham, berapa persen anak yang tidak paham. Seandainya kok lebih banyak yang tidak paham, karena kan hampir 70% anak kok belum paham materi itu, ya nanti yang sudah paham yang saya melakukan apa ya kayak pengajaran itu yang paling nanti agar dia lebih memahami materi tersebut. Jadi ukuran keberhasilannya kembali lagi ke anak ya. Jadi kan kita berproses belajar untuk mengembangkan pembelajaran berdifferensiasi, tentu saja ukurannya ke anak. Jadi kalau anak sudah ibaratnya melebihi KKM ya dari kayak 75 mungkin bagi kita sudah dikatakan berhasil melakukan kegiatan pembelajaran berdifferensiasi. Nah, sebagai saya ingin mengetahui jadi apa yang perlu Bu Rima kembangkan, tentu ada daya dukung ya Bu Rima ya. Bu Rima tentu sebagai guru kan tidak mungkin melakukan semuanya serba sendiri seperti itu ya, perlu dukungan. Kira-kira apa dari sekolah, dari saya sendiri itu yang perlu Bu Rima inginkan lah dukungan itu dari sekolah. Untuk pihak yang bisa melibatkan di situ terutama gitu sekolah terus teman pejabat juga kemudian kita bisa tanyalah sharing gimana prosesnya apa gimana caranya biar ada kemajuan gitu ya dalam pembelajaran. Bisa ya orang tua juga Bu, jadi biar kompak itu loh Bu ya, kebanyakan juga kan di sekolah kita mengajarkan tapi kan di rumah ibunya sudah coba ya wes biar di rumah akan kebanyakan nggak diajari lagi. Seperti itu ya. Tentunya kepala sekolah, teman pejabat, orang tua gitu. Nah, dari ketiga pendukung itu ya yang utama. Kira-kira dengan rekan sejawat Bu Rima sering nggak kayak sharing-sharing semacam itu Bu Rima? Ya kadang Bu ya, seringnya juga apalagi ini Merdeka Iya. saya seringnya malah sharingnya di kelas sama kelas 2 Bu, iya. kan masih memfokuskan sama literasi sama komunikasi Bu ya. Saya mungkin seringnya di situ Bu, ya bisa juga teman-teman pejabat di beda sekolah gimana sih sistem mengajar gitu gimana gimana gitu lah. Ya, sudah bagus sekali ya. Jadi dari Bu Rima itu ada kemauan untuk mengembangkan diri. Selain Bu Rima juga belajar secara mandiri seperti itu ya. Kemudian Bu Rima mau juga terbuka sharing dengan teman-teman. Dan di sini kan banyak sekali guru muda ya. Tentu saja pengalaman itu bisa berbagi semacam itu. Terima kasih Bu Rima ya. Mudah-mudahan selanjutnya bisa menerapkan pembelajaran berdifferensiasi yang tepat dan tentu saja menghasilkan sesuatu yang benar-benar bermakna bagi anak. Nah, kemudian selain pembelajaran yang berdifferensiasi ya Bu Rima, kira-kira apa lagi yang perlu saya kembangkan, yang Bu Rima kembangkan kayak gitu? Di sini saya itu ingin apa ya, mengembangkan itu mental anak itu. Di mental anak itu biar anak itu lebih mandiri. Kalau di sekolah ya udah biar dilepas gitu ya, mentalnya anak untuk itu satu. Yang kedua suruh maju ke depan satu-satu nih apa itu tadi mendemonstrasikan hasil kerjanya itu kayak masih untuk kelas ini tuh masih kurang. Jadi mungkin bisa disebutkan pembelajaran yang ke sosial emosionalnya ya Bu ya. Maksudnya ini juga nanti ada ya
selain tadi pengembangan dirinya dengan rencana jauh, mungkin Bu Rima bisa melakukan kegiatan di guru penggerak ya Bu ya. Itu banyak sekali materi-materi mengenai pembelajaran budaya Valencia secara utuh gitu ya, bagaimana konsepnya dulu ya, terus kemudian pelaksanaannya. Nah, ini yang Bu Rima ingin kembangkan itu kan bagaimana sikap anak, mental anak. Nah, ini ada juga Bu Rima pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE ya, jadi dengan sosial emosional anak. Nah, mungkin ini Bu Rima bisa sharingkan dengan teman-teman atau bisa masuk ke guru penggerak ya Bu Puji ya. Karena banyak sekali itu merubah mindset kita ya tentang pembelajaran apa yang kita maksudnya belum begitu paham, itu banyak sekali. Itu mungkin di KSE-nya ya. Nah, Bu Rima itu bagus sekali, sudah ingin sekali, jadi bukan hanya anak itu pintar secara prestasi seperti itu, tapi karakter ya, pembentukan karakter itu bagus sekali. Bu Rima punya pemikiran sampai ke situ. Nah, tujuan yang hendak dicapai Bu Rima dengan anakku pengen punya karakter seperti ini, itu tujuannya apa Bu Rima? Tujuannya itu biar besok ke depannya itu anak itu punya pemikiran yang lebih kreatif gitu ya, lebih kreatif, tidak hanya fokus satu tok gitu loh, bisa biar berpikirnya lebih banyak lagi ke depannya. Soalnya kan tantangan ke depan juga banyak. Iya, betul sekali Bu Rima ya, jadi agar anak-anak itu bisa lebih kreatif ya. Kemudian Bu Rima ingin mengembangkan itu ukuran keberhasilan. Saya ingin mengembangkan anak-anak itu berkarakter seperti ini. Nah, ukuran keberhasilan bahwa Bu Rima sudah bisa mengembangkan diri Bu Rima dalam hal itu ukuran keberhasilannya seperti apa? Dengan melihat produknya, data gimana ya, kalau anak Produknya anak gitu ya. Tapi kan melihat produknya anak itu hasil terakhirnya itu gimana gitu. Iya. Saya ingin mendidik anak, misal yang dari awal ditungguin gitu lah di dalam kelas, terus lama kelamaan kan mungkin ikutnya di luar, sedikit dia pulang. Nah, itu dari situ sekarang anaknya sudah mandiri, sudah ditinggal, sudah berani maju ke depan gitu. Dari produknya. Jadi itu ya, berarti Bu Rima memandang kalau anak itu sudah berani mandiri, berarti sudah itu kan cenderungnya kadang ditunggoni ya Bu ya. Berarti kalau udah mandiri kayak gitu, berarti itu Bu Rima sudah berhasil mengembangkan karakter siswa betul, atau dengan karakter yang lain ya Bu Rima ya. Tentu membutuhkan daya dukung lah seperti tadi ya. Kira-kira dari sekolah, dari itu dukungan seperti apa yang Bu Rima harapkan? Dukungan itu yang saya harapkan itu untuk kemantapan anak itu ya, saya lebih fokusnya ke orang tua Bu ya. Mungkin kadang ada sih Bu ya, orang tuanya itu kurang bahasa sehariannya mungkin masih keram gitu, takut nanti gini. Padahal kalau sudah dilepas mau nangis mau apa kan udah biarin gitu loh kan. Lihat si anak nangis tahannya hanya berapa jam sih Bu ya. Mungkin itu dari itu mungkin orang tuanya masih kasihan Bu, nanti gini seperti itu. Mungkin saya akan lebih fokus ke pendukungnya itu yang orang tua. Berarti ini sebagai tantangan buat Bu Rima ya. Nah, kira-kira nih tantangan seperti ini, apakah Bu Rima punya bayangan atau punya sedikit rencana bagaimana nih agar orang tua itu seperti bisa masrake ke itu, bagaimana caranya Bu Rima? Ya nanti sebelumnya ya akan kayak mandiri rapat gitu seperti itu ya, orang tua, parenting ya, parenting orang tua Bu. Dari situ akan dijelaskan bagaimana sistemnya membuat mental anak itu biar lebih mandiri gitu. Bagus sekali ya memutuskan ide parenting ya Bu Rima ya. Iya Bu Rima, jadi dari dua aspek pengembangan tadi, berdifferensiasi, kemudian yang kedua karakter ya, itu sudah bagus sekali ya Bu ya. Jadi ini yang diharapkan dalam kegiatan coaching semacam ini, itu Bu Rima mampu, tidak perlu saya dikte ya, Bu Rima harus mampu mengembangkan ini, tapi keluar sendiri tadi Bu Rima ya, bahwa Bu Rima itu ingin sekali melakukan pembelajaran yang berdifferensiasi yang tentu saja berdampak baik pada anak. Kemudian Bu Rima ingin membentuk karakter, kemudian muncul lagi tadi kegiatan parenting semacam ini ya. Jadi ini sebagai, nanti bisa muncul sebagai program di sekolah seperti itu. Kemudian selanjutnya Bu Rima, dari kegiatan yang kita lakukan ya, tadi saya sudah mengobservasi kemudian kita sudah berdiskusi mengenai bagaimana refleksinya, kemudian juga sedikit banyak tadi tindak lanjutnya. Nah, sekarang saya ingin sebuah komitmen dari Bu Rima, sebagai tindak lanjut komitmen dari Bu Rima, apa yang ingin Bu Rima lakukan untuk bisa
mencapai 2 dari pengembangan diri Bu Rima yang sudah tadi disampaikan. Komitmennya itu apa? Saya apa ya, membuat itu apa jenjang seperti Program-program berjenjang seperti itu. di program berjenjang itu kemudian ya apa ya orang berdiferensiasi ya mungkin ya kelompok Iya. kelompok berdiferensiasi dan kita bentuk kelompok itu dulu di pokoknya kalau bisa ya biar itu dulu kan buat itu sementara itu mungkin Jadi memahami karakter siswa dulu ya. Jadi yang pertama Bu Rima itu ingin sekali memahami karakternya anak dulu. Nah dari karakter anak itu kan kita bisa membuat pembelajarannya berdiferensiasi. Misalkan anak yang sukanya audio, sukanya visual, nah itu yang dengan Bu Rima ya. Itu bagus sekali Bu Rima ya. Jadi Bu Rima punya komitmen untuk memahami. Jadi yang pertama itu memang kita harus mampu memahami karakteristik siswa, jadi kompetensi ya, kompetensi dulu kan salah satunya itu. Bagus sekali Bu Rima ya, dari apa yang sudah Bu Rima tadi lakukan, pengembangan dirinya dan tindak lanjut serta komitmen apa yang Bu Rima inginkan untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, terima kasih Bu Rima. Yang terakhir yang ingin saya tanyakan ya, dari kegiatan kita kemarin di pembuatan pembelajaran RPP-nya, kemudian kita sudah observasi untuk menentukan aspek yang dikembangkan, kemudian kita sudah observasi dan hari ini pasca observasi kita sudah merefleksikan apa yang Bu Rima lakukan di observasi. Nah, apa nih yang didapat dari Bu Rima dari rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan? Apakah pengalaman, ilmu atau apa yang Bu Rima dapatkan dari kegiatan ini? Dari sini saya bisa lebih mengetahui apa itu arti dari diferensiasi itu sendiri. Juga bisa memahami karakter anaknya lebih masing-masing. Oh, sebenarnya kok diferensiasi itu yang seperti ini harusnya pengelompokannya sesuai, tugasnya juga harus disesuaikan. Ya apa namanya itu ya pokoknya itu bisa menambah pengetahuan saya apa itu berdiferensiasi, bagaimana cara biar menarik siswa gitu. Saya belajar dari sini Bu. Iya, jadi ada ya ilmu atau pengetahuan atau pengalaman yang bisa Bu Rima dapat dari rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi intinya kan berarti apa yang kita sudah lakukan itu benar-benar punya titik kebermanfaatan buat Bu Rima. Nah, itu kan salah satu tujuan akhir yang benar-benar kita ingin dapatkan di kegiatan ini. Jadi bukan hanya kegiatan kita observasi itu tidak ada tidak lanjutnya ya. Jadi ini benar-benar bermanfaat bagi Bu Rima. Jadi saya melakukan ini tidak sia-sia Bu Rima ya. Ada manfaatnya, ada ilmu baru walaupun sedikit seperti itu. Dan saya sangat apresiasi sekali dengan Bu Rima sehingga sampai saat ini Bu Rima sedikit bisa membuka diri lah ya gitu ya untuk belajar lebih jauh lagi. Dan saya yakin selanjutnya Bu Rima itu punya potensi ini untuk bisa mengembangkan diri yang lebih lagi ya, karena saya melihat punya semangat, kemudian Bu Rima juga punya rasa peduli, itu yang penting ya terhadap anak, sehingga ini yang dibutuhkan oleh seorang guru yang karena kita sama-sama masih belajar Bu Rima ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya berhenti di sini, kita akan lanjutkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tentu saja tujuannya satu, agar semuanya itu bisa memberikan yang terbaik untuk anak. Seperti itu Bu Rima ya. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Bu Rima? Cukup ya. Terima kasih atas waktu yang telah Bu Rima luangkan dalam kegiatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya selaku supervisor mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan kita observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.